untuk konsumsi dalam negeri. One on one bersama Anggi ya, kembali ke hadapan Anda dan saya masih bersama Bapak Menko Pangan Republik Indonesia, Pak Zulkifli Hasan, Bang Zulhas, ini akrabnya dipanggil Bang Zulhas ini, nama kerennya Bang Zulhas. Tadi kita sudah bicara pangan swasembada beras, selain beras apalagi komoditas kita yang mungkin kita bisa swasembada? Ya, jadi sebelum saya jawab ya Anggi, kita itu sebetulnya jauh bisa lebih cepat, apakah swasembada pangan ataukah pembangunan lain ya. Asal kita bisa mengurai keruwetan yang ada gitu. Aturan-aturan yang banyak gitu ya. Apa keruwetan sekarang yang Anda saya ambil lihat? contoh kenapa misalnya beras ya. Kita 6 bulan sudah kelihatan hasilnya. Misalnya pupuk ya. Pupuk itu harus ditandatangani oleh 500 bupati. Ditandatangani 38 gubernur. Ditandatangani 15 kementerian ya. Ada aturan hampir 50 macam aturan. Pupuk sampai petaninya sudah panen. Pasti produktivitasnya rendah. Ini begitu saya Menko saya pakas. Birokrasi itu dihilangkan. Habis semua. Bagaimana sekarang mekanismenya untuk pupuk? Sekarang cuma dari Mentan. Pabrik pupuk langsung petani. Jadi langsung ya, langsung. Rantainya nggak terlalu panjang. Nggak ada rantai, langsung petani. Dari pabrik pupuk langsung petani, disetujui oleh Mentan, selesai. Jadi sebelum nanam pupuk sudah ada. Produktivitas naik. Makanya hasilnya tidak bohong. Waktu panen Januari, Februari, Maret naik 50%. Kenapa baru terfikirkan sekarang Pak Menko? Kenapa dulu birokrasinya sepanjang itu? Ya dulu juga gitu, dulu belum ada Menko Pangan soalnya. Ini karena Menko Pangan birokrasinya hilang semua ya. Misalnya sekarang ada jagung juga ya, jagung juga sekarang luar biasa, peningkat kita luar biasa. Kita bisa swasembada jagung juga? Bisa lebih produksinya. Oke, di mana saja nih sentra jagung kita? Jagung itu hampir merata ya, Sumatera termasuk di Bima, Sumbawa, Gorontalo, itu luar biasa. Potensi untuk ekspor juga kah jagung bisa, kita? Justru jagung kalau kita sekarang lagi bingung nih, mulai ayam, mulai telur, mulai jagung ya. Bingung kenapa Pak Menko? Kebanyakan semua. Iyalah, kan harus dijual kan. Kalau lama di gudang nanti lama-lama busuk juga. Harus mulai kita melakukan ekspor. Kemana? Sudah kelihatan nggak ini sasaran ekspornya di mana aja? Kemarin Mentan ekspor telur ke Singapura sudah mulai ya. Ini saya dengar lagi mau lagi untuk ayam ya. Oke, kemana target ekspornya? Ya nanti ASEAN dan lain-lain. Oke, bicara soal telur, sekarang soalnya telur sekarang berapa ya? Murah sekali tuh. 26.000 sekilo. Nah, kalau 20.000 di pasar, di pasar tuh kan? Yes, di pasar. Berarti di grosirnya, di distributor besar mungkin cuma 24.000. Berarti di telurnya berapa? Rugi. Padahal itu harusnya 28. Telur itu 30.000 lah paling murah. 30.000 ya? Iya, jadi kalau 60.000 tuh petelur ya rugi. Ya, kalau dia rugi nanti induknya bisa dipotong. Oke, bicara soal telur, mumpung sama dengan apa namanya jagung. Jagung nanti kalau produksinya melimpah mau kemana? Kan jagung kita wajibkan beli 5.500. Kalau berlebih harganya turun kan nanti orang nggak tanam lagi. Betul. Ini supply and demand harus dijaga terus. Makanya kita memang harus mulai nih. Makanya Pak Presiden mengatakan kita harus jadi lumbung pangan. Insya Allah terjadi. Tadi kan bicara telur, ini saya lagi ramai membaca nih negosiasi telur ala Zulhas kalau saya mau namainya karena sempat Pak Menko bilang ya kalau bisa kita ekspor kenapa tidak? Ini bagian dari negosiasi untuk Amerika, benar? Apa bisa? Kenapa nggak di sana berapa ya sekarang? 60.000 telur? 68.000 sekilo di situ. Iya kan jauh ya, tapi bukan alat negosiasi. Karena memang telur dan ayam itu kita sekarang lebih ya. Jagung kita lebih, tapi dengan Amerika sederhana juga. Apa yang bisa dilakukan untuk negosiasi kita dengan Amerika? Oleh karena itu oleh karena itu kita tidak perlu khawatir sekali bahwa ada dampak ya, bahwa ada ini tapi buat Indonesia gitu, kita daya tawarnya tinggi. Oleh karena itu saya koordinasi sama Pak Erlangga, Pak, ini harus kita lakukan. Antara lain apa? Minyak. Kita impor minyak kalau saya nggak salah 25 miliar dolar. Kalau separuh aja digeser selesai udah. Surplus perdagangan. Selesai udah papu udah sama Amerika. Belum kita impor gandum. Gandum hampir 13 juta. Belum kita impor kedelai hampir 3 juta. Ya. Jagung masih jagung industri tapi. Karena jagung industri kita baru memulai produksi. Belum bisa kita. Jagung untuk industri itu kita masih 1,9 juta. Tapi yang pakan, yang buat makan kita udah cukup. Lebih malah. Jadi untuk negosiasi dengan Amerika banyak hal sebetulnya yang bisa dilakukan. Sebetulnya banyak. Pak Menko sudah kirim surat, sekarang tinggal tunggu waktu untuk negosiasi. Walaupun Pak Menko bilang nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Sebenarnya kan
kalau melihat banyak yang disebutkan tadi iya, tapi Bu Sri Mulyani sampai ngomong ini nggak ada ilmu ekonominya yang dilakukan Trump sekarang ini. Nah iya, dia kan yang penting kan Amerika itu kalau saya defisitnya 10, ya saya kenain semua. Harus kembali kita saya minimal Pak gitu kan. Nah gitu harus imbang minimal gitu harus imbang gitu. Itu kita bisa negosiasi buat kita. Jadi dengan Amerika saya kira kita punya kartu-kartu yang banyak. Hanya yang saya khawatirkan terserang ada sedikit nih. Makanya kita harus memperkuat kedaulatan kata Bapak Presiden. Khawatirnya negara lain melakukan hal yang sama. Melakukan hal yang sama maksudnya? Ya misalnya kalau kita surplus dengan negara tertentu dia juga bikin tarif menyeimbang, gitu. Nanti negara lain bikin lagi tarif, ini bikin lagi tarif. Jadi kita agak repot untuk melakukan apa namanya menyimbangkan neraca perdagangan gitu iya, ya. Gitu. Tapi bagaimana? Tapi kalau hanya dengan Amerika saja saya kira ya tadi kita banyak apa ya alat untuk negosiasi. Pak Menko, kalau kita bicara Indonesia sama Amerika oke lah, nggak usah khawatir dengan tarif 32%. Tapi kita kan juga tidak bisa mengindahkan ini perang dua negara besar ini, Cina dan Amerika pasti akan berdampak di kawasan pasti ya. Terutama untuk Indonesia, bagaimana kita mempersiapkan diri. Kata Pak Presiden selalu kita perkuat dalam negeri. Tiongkok itu pasar terbesarnya kan dalam negeri juga, gitu, ya kan? Kita juga harus memperkuat, harus memang termasuk pangan berdaulat, energi. Nah sekarang saya dengan beberapa pengusaha lagi mengembangkan, setiap kabupaten nanti akan dibangun misalnya untuk mengembangkan pabrik etanol yang dari singkong. Satu kabupaten satu, ya kan? Akan mengembangkan pabrik satu untuk kelapa. Kelapa laku sekali sekarang. Kelapa tuh. Laku sekali. Wow, itu kita bisa memanjir, nggak ada kompetitornya sedikit. Kelapa. Atau kita perbanyak lagi sawit, CPO. Itu juga nggak ada saingannya kan? Saingan nggak ada. Orang juga butuh. Jadi sebetulnya kalau itu kita perkuat ya kita nggak usah khawatir. Karena yang kita produksi belum tentu orang punya. Nah itulah sekiranya yang dilakukan Thailand. Thailand andalannya apa? Ekspor yang besar. Masa dia bisa ekspor itu? Durian. $4 miliar. Coba yang benar durian aja. Dan kelapa juga tuh di Thailand. Nah, kelapa lain lagi. Dia punya kelapa lagi, dia punya buah-buahan, dia punya sayur-sayuran, dia punya ikan dan seterusnya. Kita juga lebih bisa. Maksudnya Indonesia yang sebesar ini kalah lebih bisa dari Thailand. Ya, dan ini apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden ini semua sekarang luar biasa. Saya ya sebagai Menko Pangan pede, percaya diri penuh. Percaya diri. Apakah masih akan percaya diri setelah kemarin Pak Presiden sempat ngomong ini, saya mau buka keran impor. Nah ini kan juga was-was nih, bingung nih orang-orang. Kalau perintah Presiden, menteri itu, ya menteri itu dalam teori kita bernegara. Yang berdaulat itu rakyat. Rakyat karena nggak bisa memimpin semua, maka pemilihan. Maka kedaulatan rakyat dipindah sama Presiden. Maka yang berdaulat, yang punya kepribadian itu Presiden. Kami ini namanya pembantu Presiden, menteri. Jadi menteri-menteri itu perintah Presiden apa siap. Jalankan, nggak ada lagi yang lain. Nggak, kemarin tuh yang menarik tuh perintah Presiden buka semua keran impor. Ini kan di satu sisi kita mau swasembada nih ya. Tapi kan juga tertentu. Kemarin kan di terakhir dibilang juga kita juga harus melindungi industri dalam negeri, termasuk apa tekstil kan. Pertanyaan Iqbal gitu. Tapi apapun perintah Presiden, menteri itu tidak punya kepribadian. Yang ada tuh visi misi kepribadian Presiden. Itu juga yang dikoreksi. Siap laksanakan. Pertek yang dikoreksi juga oleh Presiden itu ya, peraturan teknis di kementerian. Bagaimana Anda melihat itu tuh? Apakah memang jadi penghambat selama ini? Perintah Presiden apapun, pembantu Presiden harus laksanakan. Titik, nggak pakai tanya jawab. Jadi birokrasi yang rumit-rumit dihilangkan, arahan Presiden dipangkas semua gitu ya. Saya baru dapat tugas lagi, tanya Pak Presiden tanya, Pak Menko, siapa tanggung jawab sampah? Saya Pak. Gimana menyelesaikan sampah? Saya sampaikanlah. Itu setahun selesai Pak, kasih impres. Itu. Khusus untuk pengelolaan sampah ada impresnya? Iya, ada yang keluarkan impres baru. Karena rumit. Itu ruwet tadi. Apa rumitnya ngurus sampah? Kalau ada pengusaha mau membangun insenerator untuk sampah, dia harus ke DPRD. Nanti DPRD setuju, dia harus bupati. Nanti bupati kalau 2 kabupaten dia harus gubernur. Nanti kalau gubernur udah dia harus DPRD provinsi. Pertanyaan saya. Sampai sini udah struktur. Tunggu Pak Menko, sebelum dijelaskan, apa urusannya Menko Pangan ngurusin sampah? Nanti dijelaskan di One on One bersama Anggia akan kembali usai jeda sesaat lagi. Habis lagi ya? Break lagi. Gitu.